Ya, ini ya. Ini, oh ya ini. Sebuah benda tingginya diletakkan di depan oleh lensa. Biasa aja ini. Oke. Sebuah benda tingginya 1,2. Berarti pakai H. Diletakkan 4,0 cm di depan lensa cembung 2 yang memiliki jarak fokus 12. Berarti diletakkan di antara fokus dengan lensa. Berarti bayangannya nanti harus minus kelihatan di sini ya. Sebuah lensa kedua, lensa kedua ini. Kombinasi lensa tipis. Oke, ini kita belajar tentang kombinasi lensa tipis. Sebuah lensa kedua memiliki panjang fokus 6 cm yang ditempatkan 12 cm di belakang lensa pertama. Nah, bagaimanakah sifat bayangan akhir yang terbentuk? H1-nya artinya tinggi bendanya 1,2, P-nya 4,0, lebih kecil daripada ini, ya toh. Kemudian F2-nya di belakang, jarak fokusnya 6 cm, tapi jarak antara lensa dengan lensa 12 cm. Bagaimana sifat akhir ini? Nah, kita lihat. 1/12 cm karena fokusnya 12 cm. Kemudian P-nya 4, Q-nya minus. Nah, itu. Jadi bayangan yang terbentuk di depan lensa pertama. Nah, ini dia bayangannya di depan lensa pertama. Kemudian perbesarannya, ya, jadi perbesarannya kita ambil M sama dengan H aksen per 1,2 tinggi benda sama dengan minus. Nah, Q-nya adalah minus 6 per 4,0 karena jarak bendanya. Nah, berarti kita dapatkan negatif-negatif, kemudian ini dikali 1,2 berarti tinggi bayangannya menjadi 1,8. Ya, karena perbesarannya ini 1,5. Oke. Nah, bayangan Q bertindak sebagai benda untuk lensa kedua. Ya. Nah, jadi untuk lensa kedua, dia bertindak sebagai benda bayangan ini. Dan berada pada jaraknya tentu ini plus ini. Ya toh? Berarti jaraknya 12, kemudian tambah lagi 6 ke depannya berarti menjadi 18. Ya, jadi 12 tambah 6. Berarti dari sini ke sini adalah 18 cm. Nah, berarti tinggi bendanya untuk lensa kedua adalah tinggi bayangan dari lensa pertama 1,8. Berarti kita masukkan F-nya lensa kedua adalah 6, berarti 1/6 sama dengan 1/18 sebagai jarak bendanya 18 sampai tambah 1/Q2. Nah, Q2-nya di sini kita dapatkan adalah 9,0. Ini 18, ini 6, berarti ini penyebutnya 18. Berarti ini kita kali 3. 3/3 berarti 3/18. 3 dengan 1/18 berarti untuk menyamakan ini berarti di sini 2/18. 2/18 berarti 18 bagi 2, 9. Oke. Berarti bayangannya di belakang ini. Jadi kita buatkan sinar menuju sini. Nah, berarti bayangannya adalah jaraknya 9,0. Nah, kita lihat bayangannya adalah di belakang nyata. Jadi kita masukkan rumusnya, kita dapatkan perbesarannya adalah ini 9 bagi 18 berarti setengah. Nah, minus setengah. Berarti mengecil. Berarti 1,8 berarti tinggi bayangannya adalah setengahnya, yaitu
0,9. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk ini? Halo? Ada pertanyaan? Atau dipahami sampai di sini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi kalau kombinasi dua lensa seperti itu. Ya ini. Nah, untuk dua lensa yang memiliki jarak fokus f1 dan f2 diletakkan bersama dalam satu tempat, akan diperoleh besar jarak fokus efektif. Ya, gabungan keduanya. Jadi kalau gabungan keduanya yaitu seper F efektif. Jadi seper F ini kalau disambung ya, disambung. Jadi disatukan begini. Daya efektif lensa gabungannya adalah P, ini efektifnya daya itu kan seper F. Nah, tinggal kita lihat kalau 1 berarti ini menjadi seper 100. Artinya satuannya harus dalam bentuk meter, yaitu P1 plus P2. Oke. Nah, ini disambung. Jadi kalau disambung, tentu rumusnya seperti ini. Jadi tetap menggunakan jarak benda pertama dan jarak bayangan yang kedua untuk lensa kedua. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Lensa tebal tidak perlu kita pelajari. Kita lompati aja. Nanti kalau lensa tebal itu mungkin soalnya tidak langsung mengatakan lensa tebal, tetapi mungkin dia mengatakan bahwa jarak ketebalannya saja. Ketebalannya itu menjadi biasa aja nanti. Oke. Ini kita lewati aja ini. Contoh-contoh kombinasi lensa dan cermin. Nah, ini contoh soalnya adalah antara lensa dan cermin. Nah, untuk contoh-contoh ini karena sudah ada jawabannya 48, 49, 410, 411, 412 jadi 48 sampai 413 sampai 414. Banyak contohnya ini. Oke, sampai di situ tolong diamati satu-satu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena ini masuk rangkuman, berarti kalau rangkuman nanti kita pindah kemana ini berikutnya. Apa materi berikutnya setelah ini? Oh, alat-alat optik. Ya. Nah, sekarang mungkin di antara Anda mungkin Anda bertanya misalnya, apakah benda itu harus lebih kecil dari lensa? Tidak mesti. Boleh lebih besar dari lensanya ya. Jadi boleh lebih besar dari lensanya. Misalnya kita ambil di sini. Misalnya ini. Ya. Misalnya bendanya tinggi sampai di sini. Boleh ya, tidak ada masalah.
Jadi kalau tidak mesti benda itu harus lebih kecil dari lensanya, tetapi boleh lebih tinggi boleh. Nah, bagaimana kalau lebih tinggi? Tetap tidak ada masalah. Yang penting pada lensanya, di pusat lensanya ada garis vertikal, ya itu gerak vertikal yang bisa membantu kita sebagai garis medan, ya itu garis medan. Jadi kalau bendanya lebih tinggi daripada lensanya, maka tetap berlaku sinar-sinar, 3 sinar pembentuk bayangan ini. Misalnya sinar datang sejajar sumbu utama di atas lensa sini, tapi karena ada garis hayal di sini, maka dia dibiaskan masuk ke menuju titik fokus. Begitu. Kemudian sinar kedua menuju pusat lensa, kemudian sinar ketiga melalui titik fokus pertama. Mungkin di sini baru dia dibelokkan di sini. Jadi tidak ada masalah, ya. Jadi walaupun tinggi tidak ada masalah, tetap masih dia dibiaskan berdasarkan garis medan ini, ya. Medan lensa namanya. Oke. Apakah bendanya harus tegak lurus dengan sumbu utama? Tidak mesti. Nah, kalau tegak lurus bendanya seperti ini, berarti bayangannya nanti tegak lurus juga dengan sumbu utama. Tapi kalau bendanya misalnya miring begini ataukah begini, nggak ada masalah. Berarti kedua ujungnya harus masing-masing digambarkan sinar-sinar pembentuk bayangannya. Nah, nanti di mana letak masing-masing itu, disitulah baru dibuatkan garis lurus antara kedua titik bayangan itu. Begitu. Nah, kebetulan saja ini diberi gambar yang bendanya selalu lebih kecil daripada bayangannya. Tapi tidak ada masalah. Kemarin minggu lalu masalah cermin, ya yang sudah dijelaskan. Cermin, baik cermin datar maupun cermin lengkung. Ingat, kalau cermin datar itu, saya ingatkan lagi bahwa jarak bayangan itu sama dengan jarak bendanya dari cermin. Ya toh? Artinya antara benda dengan bayangan, cerminnya pas di tengah dan tegak lurus. Ingat itu? Antara benda dengan bayangan, letak cerminnya di tengah dan tegak lurus sinar dari benda ke bayangan. Itu tegak lurus. Pas tengah-tengah. Jadi saya kepingin membuatkan soal, jadi cuma bagaimana menggambarnya. Saya lupa tadi. Baru teringat, saya harus memberikan soalnya nanti itu. Oke. Untuk lensa ini ada pertanyaan? Untuk kombinasi? Bapak, saya Cinta izin bertanya. Ya, oke. Siapa? Cinta Kanaya. Bapak, berarti perjanjian tanda cermin dan lensa itu sama kecuali perjanjian tanda di fokus, Pak. Ulangi, agak kecil suaramu. Berarti Pak, untuk perjanjian tanda cermin dan lensa itu sama kecuali perjanjian tanda di fokus. Apakah seperti itu, Pak? Perjanjiannya konvensi. Yang jelas di depan lensa. Mungkin sifat bayangan, ya. Misalnya bayangan itu kalau memotong langsung sinarnya, maka terbentuk bayangan nyata. Kalau sinarnya tidak memotong langsung, tapi dia diperpanjang ke belakang, maka yang terbentuk bayangan maya.
Kalau cermin, bayangan nyatanya tentu di depan cermin karena tidak ada sinar melewati cermin, tapi dikembalikan. Berarti pada cermin bayangan nyata itu hanya bisa terjadi di depan, di belakang bayangan maya. Tapi kalau lensa, bayangan nyatanya terjadi di belakang. Mengapa? Karena sinar melewati lensa. Iya toh? Jadi untuk memotong sinarnya berpeluang di belakang. Kalau di belakang lensa, di sebelah kanan. Tapi kalau kembali enggak begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada lagi, jadi mungkin minggu depan kita masuk pada alat-alat optik ya, alat-alat optik. Jadi ini lensa sampai di sini aja. Ini contoh-contoh sudah dibuatkan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, dan ditanyakannya. Coba dicek, jangan sampai ada saya salah ketik lagi. Cek kalau ada saya salah ketik dan Anda benar, Anda sudah dijamin lulus. Ya, seperti tadi siapa itu? Yang mengoreksi itu sudah dijamin lulus, tetapi nilainya tinggal berapa nanti di ujian ditambah berdasarkan ujiannya. Tapi kalau lulus mata kuliahnya sudah lulus mata kuliahnya. Ya, begitu. Artinya ada bonus diberikan kalau dia bisa mengoreksi saya. Jadi silahkan temukan kalau Anda menemukan kesalahan saya di dalam mengetik, Anda dapat bonus. Bonusnya lulus. Nah, tinggal nilainya berapa lulusnya. Yang jelas sudah lulus, tinggal dinilai ujiannya Anda bisa meningkat menjadi berapa A, B, C, karena otomatis lulusnya sudah D di tangan. Tapi menjadi C, menjadi B, menjadi A, itu berarti soal berikutnya. Di soal. Tapi yang jelas sudah lulus. Ini nomor 6, tugas ya. Nomor 6. Kalau nomor 1 di atas ini bukan. Kita tidak pelajari, kita lewati. Nomor 6 ini sebuah benda diletakkan 12 cm depan lensa divergen yang panjang fokusnya. Tentukan sifat bayangannya. Nomor 6. Ini tidak sempat saya berikan tadi, yang tidak saya terima sempat. Nah, ini nomor 8. 68.
9. Ya, 9 aja, 3 aja ya. Ya. Oke, 3 soal. Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi tadi nomor berapa aja? 6, 8, 9. 6, 8, 9. Oke. Ya, enggak banyak. Penggunaannya itu banyak lensa tunggal aja ya. Penggunaan untuk Anda itu di lensa tunggal. Tapi itu pun juga nanti praktisnya itu di sebagai loop ya, sebagai loop. Oke. Ini kelas klinis ini belum bergabung di WA fisika dasar itu. Belum, Pak. Ya, kalau ada berapa jumlah totalnya klinis? Totalnya ada dari kelas B 44, dari kelas A kalau tidak salah 45 ya bintang ya, cutting kelas klinis A. Ya, sekitar 89, Pak. Ya, gabung aja, bisa digabung ya. Tolong dia anunya ya, daftar namanya dalam Excel. Baik, Pak. Semua kelas itu karena supaya mudah diberikan skor ini. Itu tugas-tugasnya. Oke. Jadi 3 nomor ini dikumpulkan insya Allah paling lambat hari Jumat depannya. Jumat depan tanggal berapa? Ini tanggal 7 ya. Nanti tanggal 14. Oke. Mengenai UTS-nya nanti saya umumkan hari apa. Yang jelas baru mau dibuat soalnya dulu. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda ya. Soalnya pilihan ganda. Pak, sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya. Ini tadi disampaikan dari Prodi Farmasi Klinis, Pak Adam. Pak Adam nanya, Pak, untuk mekanisme kami yang klinis gimana ya Pak UTS-nya, Pak? Apakah mengikuti materi yang sudah diajarkan Bapak ke anak-anak umum atau bagaimana, Pak? Iya, ikuti aja itu. Kan nggak mungkin saya ulang. Ya, baik, Pak. Kalau Pak Yunus dulu materinya apa pertama? Untuk Pak Yunus kemarin langsung presentasi masing-masing, Pak, udah sekitar 2-3 materi kalau nggak salah. Presentasi apa itu? Presentasi materi, jadi dibagiin materi itu, terus nanti masing-masing kelompok presentasi, Pak. Oh, kalau Bapak beda kan? Beda caranya. Iya. Oke. Ya ikut saya aja. Karena beliau masih sakit ya. Dan kemungkinan ya Bapak yang isi aja sampai terakhir ini. Jadi nanti materinya sesuai dengan materi yang saya berikan. Ya. Jadi tinggal dilihat materi yang minta aja materinya di teman yang di kelas apa itu? Kelas umum ya.
Pilihan ganda aja soalnya, jadi tidak sulit. Ya, tapi soalnya cuma sekali dibaca ya. Jadi soalnya itu tidak diulang-ulang dibaca. Begitu Anda selesai, pindah berikutnya hilang lagi. Nanti kalau masalahnya kalau soalnya berulang-ulang, kasihan Telkomsel terlalu ramai. Oh, halo, 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 kan begitu. Jadi langsung aja sekali. Begitu selesai Anda jawab, pindah lagi berikutnya. Oke. Kalau tidak ada lagi sampai tidak ada ya. Sampai di sini aja dulu, tidak usah terlalu banyak, santai aja. Ya. Ada pertanyaan lain? Komentar? Pertanyaan kah atau komentar kah? Apa aja? Yang bisa Saya mau bertanya. bertanya, bukan komentar. Enggak, saya mau bertanya, Pak. Apa? Untuk yang tadi yang pilihan ganda itu soal nanti itu apakah ditulis caranya juga, Pak? Ya namanya pilihan ganda kan cuma jawabannya. Jadi caranya Anda yang membuat cara sehingga mendapatkan jawaban. Oh, berarti caranya tidak dikumpul ya, Pak ya? Tidak perlu. Oh iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk. Mau pakai simsalabim A, simsalabim C, boleh. Tidak ada masalah. Yang penting apapun yang Anda jawab, kalau tidak menjawab juga tertera di situ, kosong. Kan begitu. Tidak usah khawatir materinya ya sudah diajarkan. Nah, di mana saya ambil soal, saya belum tahu. Carilah soal. Siapa tahu pas ketemu, oh ini soalnya, gitu. Seperti itu ya. Jadi cari saja soal, baca soal banyak-banyak. Siapa tahu pas itu sudah dibaca, oh ini kayaknya di sini ambilnya, ya, gitu. Itu kan lebih bagus lagi. Apalagi kalau sudah ada, oh ini kalau soalnya ini jawabannya ini. Ya. Kalau misalnya ada itu kan bagus. Ada lagi? Assalamualaikum Bapak, saya izin bertanya. Ya, oke, Rashifa. Iya Bapak, Rashifa. jadi untuk saya mau tanya Pak, jadi untuk UTS Fisika Dasar Farmasi ini dilakukan secara online atau secara offline Pak? Online aja. Baik Bapak, terima kasih Pak. Kan bagus kalau online toh. Karena kalau offline di gedung mana itu masa di GOR. Anda itu lebih 200 itu Ya, banyak Bapak. itu. Ya. Jadi